Karena banyak orang driver bingung ini kenapa ya, padahal saya itu on beatnya bagus, jam on beatnya bagus, jam kerjanya bagus, tapi tetap gagu, yaitu kita dapat orderan ya, tapi setelah di tengah perjalanan itu tiba-tiba tercancel. Itu saya juga pernah ngalamin seperti itu. Oke, kenapa itu seperti itu, kok bisa tercancel? Oke, ini dia penyebabnya. Ini gak ada solusi, cuma pemberitahuan saja karena aplikasi sudah off ya. Ternyata orderan masih masuk. Kalau kalian itu digeser dulu di resto, kalian gak bisa menghubungi si resto. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan DJ Gojek. Oke, video kali ini akan membahas tentang salah satunya, yaitu orderan sudah masuk ya, tapi di tengah jalan tercancel. Kenapa dan apa solusinya? Dan juga tadi malam ternyata aplikasi sudah off tapi orderan masih masuk. Apakah juga ada yang ngalamin seperti itu? Itulah bahasan kali ini ya. Tapi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya ya, tentang orderan juga ya. Ya, kita akan baca saja langsung ya. Simak terus sampai habis. Ladies and gentlemen, please welcome by DJ Gojek Remake. Oke, ini yang pertama. Ini saya edisi khusus ya, pertanyaan di komentar. Oke. Ini pertanyaan pertama. Oh, ini Bang, saya pertama masuk GrabFood, 1 hari nggak ada orderan sama sekali loh. Ini salah kamar ya, ini bukan Grab ya, tapi ini Gojek ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang penting-penting saja ya menurut saya. Tadi juga mengalami orderan nggak jelas dari Tokopedia. Sudah sampai titik jemput, barang tidak ada. Nah, ini dia ya. Sudah sampai di titik jemput, orangnya nggak ada. Ini orderan dari Tokopedia ya. Kalau seperti ini ya gimana ya? Ini salah dari yang order, apa salah Tokopedianya ya, atau salah drivernya? Seharusnya kalau emang sudah order dan lewat Gojek, seharusnya itu sudah ada barangnya. Nggak tahu kalau itu fiktif ya, bisa jadi. Tapi jangan dijalankan ya, jangan dijalankan, jangan digeser sudah ambil barang dan kalian selesaikan, karena itu akan menyebabkan resiko BPM ya. Buat pemula-pemula ini biasanya wah selesaikan saja, itu bisa-bisa ke PM. Oke, itu peringatan dari saya, jangan menyelesaikan orderan ya tanpa prosedur yang benar ya, karena itu bisa mengakibatkan ke PM ya. Bahkan ada juga ya yang kemarin ya, itu sudah ada orderan GoFood ya, kemudian si driver itu mengantarkan ke penerimanya, tapi yang order itu bukan penerima ya, ngerti maksudnya? Jadi yang order orang lain ya, kemudian suruh antar ke penerima, dan ke penerima ini tunai gitu, tunai ya, jadi gak mau yang nerima ini gitu, soalnya kan dia gak merasa order. Terus disuruh alihkan ke saudaranya gitu, katanya itu saudaranya gitu, dialihkan ke saudaranya, sudah dibayarin fresh. Mungkin ya si customer yang mesan ini nanya ke yang si A tadi, ini kan si A ya, terus si B yang membayar, yang apa ya. Oke, kita lanjut, barusan ada gangguannya sebentar. Oke, jadi dari mana tadi ya? Oh ya, ada orderan fiktif ya. Bukan fiktif sih menurut saya.
orderan real, cuma ya agak ngerti aja customernya. Jadi gini, customer ini order GoFood ya, mengantarkan ke si A yang dituju. Si A ini gak order gitu, cuma ngasih lah, anggaplah dia pacar lah gitu, ngasih ya ke pacarnya ini, si A ini, dan tunai seperti itu. Jadi yang orderan lain ngantar ke sini cuma tunai, jadi dia gak mau dong saya gak merasa order. Nah kemudian si A ini bilang, oh ya mungkin saudaranya saja, seperti itu. Jadi dia pergi ke saudaranya, jadi digantilah uang tunai, saudaranya ini yang bayar ya. Udah selesai, geser, selesai. Lah ternyata customer ini ya, karena nanya ke si A, dia gak menerima, akhirnya di bintang 1, mungkin dia ngemail, akhirnya kesuspend 1 minggu karena barangnya tidak sampai. Jadi kasus seperti ini sangat sangat rentan sekali ya, dan berhati-hati sekali jika ada customer seperti itu. Jadi kalau memang dia gak mau membayar, yang dituju ini gak mau membayar, mendingan kita telepon ke CS saja, customer service saja, bahwa customer itu membelikan orang lain dan orang lain ini tidak membayar gitu maksudnya. Jadi nanti akan di cancel gitu. Jangan diberikan ke orang lain meskipun itu saudaranya dan membayar, itu jangan, karena agak nyampe ke sini gitu. Bisa-bisa customer yang tadi itu merasa barangnya tidak sampai, seperti itu ya. Oke, jadi intinya driver tersebut kena suspend 1 minggu kan. Itu juga terjadi ke teman-teman saya. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi kalian kalau punya peristiwa seperti itu ya, mendingan cancel melalui operator gitu, atau customer service CS Gojek. Oke, itu pertanyaan dan ceritanya ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemarin dikasih rame, hari berikutnya dikasih delay, lama banget. Mungkin itu ada penyebabnya ya. Itu ada penyebabnya. Biasanya itu kalau sekarang ini adalah cancelan ya. Cancelan itu sangat berpengaruh sekali ke minggu berikutnya. Cancelan itu sangat berpengaruh sekali. Usahakan jangan ada cancelan ya. Segacor apapun kalian pasti akan tidur akunnya. Oh ya, ini 6 hari off kerja masih dikasih order. Oke. Ya. Karena off itu menurut saya itu gak pengaruh ya. Meskipun kita off mungkin 3 hari, itu gak ngaruh ke akun kita, gak ngaruh ke kegacoran kita. Kalau istilahkan itu gacor, itu gak ngaruh guys ya. Tetap kita diutamakan, karena banyak orang driver bingung, ini kenapa ya, padahal saya itu on beat-nya bagus, jam on beat-nya bagus, jam kerjanya bagus, tapi tetap gagu ya. Itu bisa dirasakan sendiri ya. Tapi menurut saya, pengalaman saya, meskipun saya itu off 6 hari, masih tetap dikasih orderan lebih cepat dari biasanya ya. Ini kemarin saya yang on beat setelah off 1 minggu ya, karena ada kepentingan. Ini sekarang ya tanggal 11 masih kosong, dan tanggal 10 kemarin masih dapat berkat ya. Jadi meskipun kita off beberapa hari ya, kalau menurut saya sih nggak ada ngaruhnya ke akun. Itu kalau menurut saya ya, pengalaman saya pribadi. Oke, kemudian kita jawab pertanyaan yang lain lagi ya. Oke, kita sudah nggak ada yang penting-penting menurut saya ya. Ini sudah lama sekali juga, yang lain juga sudah lama. Jadi saya akan bahas yang tadi, yang pertama ya, yaitu kita dapat orderan ya,
Tapi setelah di tengah perjalanan itu tiba-tiba tercancel. Itu saya juga pernah ngalamin seperti itu. Oke, kenapa itu seperti itu? Kok bisa tercancel? Oke, ini dia penyebabnya menurut saya. Oke, pertama kita gak chat pelanggan. Kita dapat orderan, lupa gak chat pelanggan, langsung karena jauh langsung berangkat. Tuh, lupa gak chat pelanggan. Oke. Yang kedua, sebenarnya ini sih banyak yang terjadi ke teman-teman juga sih, tercancel di tengah jalan karena terlalu jauh restonya ya, atau macet ya, jadi agak lama ke restonya, akhirnya tercancel otomatis. Yaitu HP-nya dikunci, ya, layar hitam gitu dikunci untuk menghemat baterai biasanya ya, dan itu ya biasanya akan tercancel. Kalau memang lebih amannya ya, solusinya ya, lebih amannya yaitu kita buka saja ya. Tapi cahayanya itu yang paling mentok lah ke kiri. Tapi tetap layar itu nyala seperti itu. Itu solusinya ya. Jadi pertama itu kita balas chat, kemudian jangan dikunci. Itu solusinya. Sampai sekarang saya nggak pernah tercancel lagi meskipun lumayan jauh. Gitu. Terus yang kedua ya, mungkin ini solusi kedua, yaitu kita telepon restonya, kita tanyakan pas posisinya di mana ya, pas posisinya di mana. Kiranya kita itu kelamaan ke resto, kita geser sudah di resto saja, ngerti? Kita geser sudah di resto, tapi kita sudah tahu posisinya restonya di mana, seperti itu. Setidaknya nomor telepon sudah ada di riwayat telepon. Kalau kalian itu digeser dulu di resto, kalian nggak bisa menghubungi si resto, karena saya sudah juga ngalamin. Saya nggak miss call dulu atau nggak screenshot dulu nomor HP-nya, nggak nelpon dulu, tiba-tiba saya itu karena agak panik ya, karena takut digeser otomatis. Jadi saya sudah di resto, akhirnya saya nggak punya informasi kontak resto, jadi saya diem di situ dah, titiknya sudah pas tapi restonya nggak ada. Nah, akhirnya restonya nelpon, Pak, ini sudah makanan sudah siap, ini kok belum diambil loh, saya ini sudah di titik resto Mbak gitu, tapi ini warungnya nggak ada. Oh iya, titiknya salah. Nah, titiknya salah, akhirnya saya diarahkan oleh si pemilik resto, akhirnya saya nyampe gitu. Jadi kalau kalian itu memang mau menggeser sudah di resto dulu, mendingan paling enggak kalian tuh screenshot nomor restonya ya, atau kalian itu telepon tanyakan posisi restonya di mana, sekalian buatin juga makanannya. Nanti kalau sudah nyampe di resto, jadi makanan sudah siap dijemput, seperti itu. Udah ya, clear ya. Jadi itu solusinya agar tidak tercancel di tengah jalan. Oke. Kemudian yang kedua yaitu ini gak ada solusi, cuma pemberitahuan saja karena aplikasi sudah off ya. Ternyata orderan masih masuk. Pertamanya gini, teman saya cerita ke saya, Bang, saya ini ya orderan sudah off ya, saya lagi kerja ya, orderan sudah off, aplikasi sudah orderannya masuk. Wah, gak mungkin gitu sama saya. Loh, beneran masuk, bahkan sampai 2 kali katanya. Saya tidak percaya ya, kemudian saya pulang, udah. Karena ada di tetangga saya ada yang kepaten, jadi saya tahlilan gitu, saya off dong, ternyata pulang tahlilan itu istri saya bilang, Mas, HP-nya bunyi tadi kayak ada orderan. Saya lihat udah ada itu segera ke titik jemput. Saya mau ngechat ya, sudah tercancel karena sudah terlalu lama. Maka itu mungkin untuk pihak Gojek ya bisa memperbaiki lagi kesalahan seperti itu ya.
Juga terjadi ke teman saya ya. Biasanya kan kalau mau menyelesaikan order itu ya, kita scroll ke atas kan ada itu istirahat itu, tombol centang. Jadi kalau sudah selesai maka aplikasi akan mati. Ternyata selesai aplikasi mati, tetap masuk orderan gitu. Mungkin ini bisa juga buat pelajaran ya buat kalian semuanya semua ya. Mungkin punya pengalaman juga seperti itu ya. Atau di ada saya saja, saya juga kurang tahu ya. Silahkan komentar di bawah. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bisa membuat apa ya, pengalaman buat yang masih pemula ya, masih baru bergabung di Gojek Driver ya. Semangat ya, rezeki sudah ada yang ngatur. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Penumpang pada di lockdown, jalan-jalan banyak ditutup, para driver pada kebingungan.